Itu gimana sih Bang bisa bertemu? Padahal dulu abang kan saling serang ya kata seperti itu Bang. Ya sebetulnya bukan saling serang Ah, kan. Awal mula kan dari pihak Bang Raden kan menyampaikan statement yang saya kira harus saya jawab juga gitu kan. Nah, tapi kembali lagi kan memang kemarin awal mulanya ada opsi yang ingin saya tempuh ya kan. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol ya dengan diskusi dengan lawyer dan lain-lain, dan ternyata Bang RD juga ada niatan untuk pengen ketemu ya kan. Segala sesuatu kan kalau apa namanya niat baik itu tidak boleh ditolak ya kan. Jadi saya kemarin undang di salah satu tempat usaha saya juga, Embassy Jakarta ya kan. Kemudian kita berbincang di situ, ngobrol. Dan ternyata setelah saya gali, saya harus sampaikan secara jujur bahwa Bang Raden Dadan ini atau RD Law ini seseorang yang punya pemikiran yang sangat jenius, saya bilang ya. Orang yang smart, orang yang punya cukup banyak pengalaman juga, dan saya malah kita berbincang untuk opportunity ke depan. Insya Allah saya akan ada kolaborasi di bidang hukum ya, di bidang hukum dengan Bang RD Law dan juga Bang Jainuddin. Bang Jainuddin itu saya sangat apa ya, takjub pertama kali ketemu beliau, ngobrol-ngobrol dengan Bang Jainuddin. Ini orang pemahaman hukumnya sangat luar biasa ya kan. Komunikasi skillnya juga sangat luar biasa. Kalau saya kan saya ini pengusaha, saya ini entrepreneur. Apa yang bisa jadi opportunity ya kita jajaki, dan kita insya Allah sih pertemuan dari awal mungkin perseteruan, dari awal mungkin gontok-gontokan di medsos, endingnya kita akan malah justru akan jadi sinergi yang bisa. Pertama, visi kita adalah untuk bagaimana kontribusi buat masyarakat, karena kita lihat di negara kita ini masih banyak ketimpangan-ketimpangan dalam hal proses hukum. Jadi, dan saya kira saya harus merangkul banyak pihak untuk yang memang punya nawa itu, visi misinya yang sama, untuk bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masyarakat lebih luas lagi. Dan itu saya lihat ada di sosoknya Bang Jainuddin dan Bang RD Law, karena dua orang ini dalam bukti mereka mengawal proses di mendampingi kuasa sebagai kuasa hukumnya Agus, tulus pastinya ya kan, benar-benar totalitas dalam membela klien dan lain-lain gitu kan. Nah, saya pikir itu sesuatu hal yang sangat baik untuk bisa saya ajak sinergi untuk bikin sesuatu yang lebih baik lagi untuk masyarakat. termasuk Bang, tantangan melihat dari Bang RD sendiri yang 5 miliar nih gue bisa menjarai. Clear itu Gimana tuh ya. Bang? Seperti bahas Ya kemarin sempat dibahas, jadi beliau sampaikan ya, intinya sih dengan kalimat maaf yang beliau sampaikan itu saya kira sudah menggugurkan semua apa yang sudah distatementkan, tantangan-tantangan apa-apa dan lain-lain itu. Saya orang yang sangat melihat segala sesuatu itu secara komprehensif. Jadi kalimat maaf yang diutarakan ini, mengucapkan maaf itu adalah sesuatu yang mulia gitu. Bang RD Law berani menyampaikan permintaan maaf, bahkan saya tanya ini boleh didokumentasi Bang, dengan senang hati, boleh dipublikasi dengan senang hati Bang John. Artinya gentleman gitu. Kalau namanya orang nih, siapa sih yang nggak berbuat dosa, siapa sih yang nggak kepleset ngomong ya kan. Tapi bagaimana kita ketika sudah mungkin ada yang tidak sesuai, ada kekhilafan atau ucapan-ucapan yang mungkin tidak sesuai yang sebagaimana mestinya, nah, menyadari dan minta maaf. Dan saya kira segala sesuatu ini kan jalan Allah semuanya, qadarullah kan, bisa ketemu awalnya dari pertikaian. Nanti lah tunggulah, saya akan bikin sesuatu yang luar biasa yang pastinya di bidang hukum untuk ngebantu masyarakat banyak itu. Dan Bang Jainuddin serta Bang RD Law ini akan saya jadikan tim inti, apalagi khususnya di bidang core bisnis saya kan, di bidang perizinan ini setiap hari lahir pengusaha baru. Pengusaha itu kan butuh banget, wajib punya corporate lawyer gitu. Jadi kurang lebih di bidang itu yang akan kita sinergikan. Dan saya concern untuk kemarin kita bahas panjang lebar, abang siap nggak Bang RD Law, Bang Jainuddin, untuk bagaimana ini masyarakat kita banyak loh yang butuh hak-hak hukum, butuh ini dan lain-lain.
tapi masih belum bisa mendapatkan suatu keadilan yang benar-benar eh, baik untuk semuanya gitu kan, dari segi pandangan hukum, aspek hukum dan lain-lain. Nah, mereka menyampaikan, Bang, saya ini sebagai lawyer harus benar-benar siap untuk menegakkan keadilan. Jadi apapun yang baik untuk masyarakat semuanya, saya siap. Bang, hari ini Agus resmi melaporkan Novi. Nah, dia menyinggung nama Bang John LBF ada kerjasama dengan Bang Zainuddin yang notabene sudah keluar nih. Nah, Itu gimana Bang? ya saya kira sah dong, Iya. sah-sah aja. Dan gini loh, ini perlu didengar untuk semuanya. Bang Zainuddin, Bang RD Law, ini bukan anak kecil yang bisa saya dikte. Make sense dong, masuk akal dong. Apa bisa saya seorang pengacara sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Terus disumpah jadi lawyer, punya jam terbang. Bang Zainuddin ini bukan orang sembarangan loh. Ingat kasusnya Rebecca dulu, ya. Terus beberapa public figure besar, bahkan pernah masuk juga di jajaran tim intinya waktu Bang Sandiaga Uno, kalau saya nggak salah ya, informasinya itu saya tahu. Ini orang, Bang Zainuddin ini bukan kaliber biasa-biasa, orang yang punya jam terbang yang sangat tinggi. Bang RD Law pun juga sama, ya. Apa mungkin saya bisa dikte beliau, kamu ikut begini ya, kamu nurut sama saya? Nggak mungkin lah. Dia punya pemikiran, Bang Zainuddin, Bang RD Law ini punya pemikiran yang cerdas gitu, ya kan? Jadi saya kira sah-sah saja. Mau dia mau memutuskan masih ada di timnya Agus atau tidak, Bang Zainuddin pun kan juga punya hak hukum, punya hak prerogatif untuk menentukan aku mau masuk ada di sini tetap dan aku mau keluar. Pastinya ya dalam misalkan kayak saya memimpin perusahaan, karyawan masih stay di perusahaan saya. Ini saya nggak menyamakan Bang Zainuddin kayak karyawan loh, ini saya menganalogikan aja. Contoh, karyawan saya masih ada stay di perusahaan saya, pasti ada reasonnya dong kenapa dia masih stay. Karyawan saya resign, pasti ada reasonnya dong kenapa dia harus resign. Nah, sama halnya dengan suatu tim yang sedang membela klien dan lain-lain gitu. Terus dalam perjalanan mereka ada yang mengundurkan diri, ada yang keluar, ada yang masih tetap bertahan. Ya, saya kira kita harus jadi orang dewasa yang bisa menghargai segala keputusan yang diambil oleh setiap manusia. Kalau terus ada yang keluar terus jadi tersinggung, terus jadi baper, saya kira itu kurang dewasa, ya kan? Kurang dewasa. Terus misalkan keluar, loh saya itu gini ya teman-teman, ini memang banyak banget yang akhirnya jadi salah paham. John LBF hadir itu karena awal mulanya saya melihat ini orang, di mata saya ya, di mata saya pun sekarang belakangan kita lihat kayaknya Agus penglihatannya sudah mulai membaik. Alhamdulillah, saya ikut seneng, ya kan? Tapi kan waktu saya pertama kali lihat Agus ada di Polda Metro bikin laporan, itu saya kira, aduh aku kayaknya harus ngomong deh gitu. Kenapa sih? Apa nggak bisa tabayun? Itu aja tujuan saya. Terus jadi liar kemana-mana, dikira saya ngebela Novi lah, jadi muncul inilah. Saya pertegas di kalian teman-teman media semuanya, tolong disebarluaskan. Saya tidak membela Novi. Saya membela orang yang sedang, waktu itu saya lihat benar-benar butuh bantuan. Agus ini kan lagi sakit. Saya kira boleh dong, sah. Saya punya hak juga dong. Kecuali saya tahan Agus. Agus, kamu nggak boleh buat LP. Itu saya salah. Penyalahi aturan. Loh, dia sudah buat LP kok. Agus itu sudah membuat LP. Didampingi kuasa hukumnya. Saya sebagai masyarakat yang punya kepedulian, punya empati, menyampaikan, mengutarakan, ya tabayun aja. Kalau tabayun nanti saya kasih reward nih. Loh, kan saya kan terbiasa dalam pimpin perusahaan juga. Kalau kita mengarahkan sesuatu terus dijalankan kan kita seneng. Nah, boleh dong kita kasih reward gitu. Lebih ke situ. Ternyata ya biasalah kalau kita di dunia sosmed, di dunia media sosial ada pro, ada kontra. Emang bisa kita nyenengin hati semua orang. Saya mau niat baik pun pasti ada yang berpikir saya niat jahat. So, buat saya John LBF, saya nggak pernah ambil pusing yang kayak gitu-gitu. Nggak pernah ambil pusing, maksudnya nggak saya masuk dalam terus jadi stres, mikirin. Enggak lah, life must go on. Buktinya saya baik-baik aja, bisnis saya tetap berjalan, saya tetap produktif, beraktivitas. Hari ini tadi saya dampingin Pak Bamsud nonton
film perdananya beliau tayang Anak Kolong, ya kan? Ini masih ada kegiatan di Parlisnen sama keluarga saya, sama istri saya. So, baik-baik aja, nggak ada masalah. Karena saya tuh orang yang sangat punya prinsip, kita nggak bisa nyenengin hati semua orang. Jadi menjawab pertanyaan Mas tadi, ya kalaupun ada dari timnya Agus yang merasa tersakiti, Bang Agus keluar, Bang J keluar, Bang RJ saya nggak tahu masih atau keluar kan saya nggak tahu. Misalkan konteks dalam Bang Jainuddin, dia mau keluar ya haknya dia dong. Terus orang keluar, misalkan karyawan saya keluar, terus dinyinyirin, dimarahin, ya nggak boleh, itu dia punya hak. Sama dengan kayak misalkan Bang Jainuddin, dia keluar dari tim, pasti ya mungkin punya pertimbangan, dia lagi ada mungkin mau ngurus perkara lain, atau mau ada kegiatan lain, mau sekolah lagi atau apa, atau mau bikin bisnis. Masa kita mau pegangin kaki orang, nggak boleh, kamu harus di sini sampai ini, ya nggak bisa, nggak fair. Tapi kecewa Bang, saran abangnya nggak diikutin. Saran abang kemarin kan udah cabut laporan aja, berdamai dengan Novi, nggak diikutin Bang. Gini bro, kalau saya pribadi kan niat saya baik, ya, dan ketika saran yang saya sampaikan itu tidak diindahkan, tidak diikutin, kembali lagi bro, yang tadi saya bilang, kita bisa maksa apa sih buat orang? Anda mau bantu orang, orangnya nggak mau dibantu, ngapain? Anda mau tolong orang, orangnya nggak mau ditolong, ngapain? Kan kita sudah menawarkan bantuan, kita menawarkan pertolongan, kita menawarkan hal yang baik. Orang mau ribut, kita suruh damai nggak mau, ya udah ribut aja. Kan jelas statement saya yang selanjutnya kan saya bilang, sudah lu pada sono ribut, gue nonton ambil makan kacang. Lo iya dong, bener nggak saya ngomong gitu? Emang saya bisa? Agus bukan anak saya. Kalau anak saya masih bisa saya, lu nggak mau nurut, gue coret dari kakak misalkan, ya kan? Bukan anak saya. Dia orang lain yang cuman saya sekedar bisa himbau. Kalau Amas tanya ke saya kecewa apa enggak, sama sekali nggak kecewa. Saya kemarin juga menyampaikan ke Bang RD loh, Bang J. Bang, Bang J ini jujur ya, saya demi Allah saya bersaksi. Ini orang baik banget. Beliau sampaikan ke saya, Bang John harus ketemu Agus. Ya, karena kondisinya Agus sih, ya menurut pandangannya Bang J ya, yang disampaikan ke saya, cukup memprihatinkan. Dia tempat tinggal aja tuh nggak ada Bang. Dia ini orang asli dari Aceh. Di sini dia, yang saya dengar dari Bang J, numpang di rumahnya seseorang yang Buwawa, siapa itu saya nggak salah. Di situ, saya langsung tergerak hati saya. Saya punya apartemen kosong, nganggur di daerah Tangerang. Saya bilang, Bang J, ya udah kita atur arrange. Saya mau kasih apartemen itu, nilainya sekitar 200-300 juta, tipe studio saya bilang. Nah, cuman belakangan ya banyak masukan juga gitu kan. Akhirnya saya pending dulu. Ya, saya pending dulu karena saya dapat info pertama kan dari Bang J. Nah, Bang J menyarankan nanti dulu Bang John. Ya sudah, saya ikut arahan Bang J. Karena kan saya dapat info, jadi harus dipahamin ya. Saya dapat info dari orang A. Saya punya niat ngomong ke orang A. Nah, terus setelah saya verifikasi lagi, saya tanyakan gimana? Nanti dulu Bang, pending dulu. Saya kan bisa apa? Tapi yang pasti ya boleh cek track record saya lah. Kalau saya udah ngomong mau bantu, mau ini pasti saya lakukan. Bang, termasuk menggugurkan challenge nggak sih? Abang kan sempat men-challenge ya untuk mencabut Ya gini loh teman-teman. Kalau sesuatu, maksudnya apa yang saya sampaikan itu kan ya kalau bisa dipenuhi segera. Kenapa? Biar dia fokus di kesehatan. Makanya saya kasih batas waktu 7 hari kan waktu itu. Nah, terus malah jadi liar kemana-mana. Saya juga dapat masukan dari istri, udahlah, ngapain bantu orang yang nggak mau dibantu? Ya sudah, akhirnya saya tarik dong, ya kan? Ya kalau memang ada pihak Agus atau keluarganya yang memang akhirnya menghubungin saya, ketemu sama saya, tetap butuh support dari saya, bisa saya realisasi, nggak ada masalah itu. Orang saya memang udah berencana ikhlaskan untuk mau bantu kok. Ya kembali lagi, saya sebetulnya teman-teman jujur ya, ini masalah Agus dan Tenov ini masalah yang sederhana banget. Sederhana banget. Cuman ini jadi liar, jadi ini. Saya khawatir ini implikasinya jadi luas, makin melebar kemana-mana. Jadi mohon maaf ya, ini kekhawatiran saya pribadi. Khawatirnya nanti orang yang mau berdonasi jadi maju mundur, ya kan? Atau orang yang menerima donasi juga jadi khawatir, jadi was-was. Saya kira kalau saya boleh berpendapat dan mungkin masih bisa didengar,
coba yuk pada tabayun, yuk duduk bareng. Saya pun siap memfasilitasi lah, ya kan. Kita kan tanya dari kedua belah pihak, apa konklusi apa, mungkin disaksikan juga dari pihak dinas sosial juga untuk mengawasi supaya ini semuanya bisa soft, bisa baik. Karena ya Agus memang butuh pertolongan, Novi punya niat baik untuk menolong. Jadi tidak ada yang ini terlalu, mohon maaf, terlalu dibesar-besarkan dan terlalu banyak ditunggangin oleh orang-orang yang dugaan saya ya ingin mencari keuntungan untuk ya mungkin popularitas lah, untuk apalah dan lain-lain gitu kan. Nah, saya kira saya sih berharap Bang Farhad itu sama saya itu teman baik. Ya boleh ditanyakan ke beliau. Saya komunikasi, bahkan hari ini pun ada chattingan saya sama beliau. Saya bisa buktikan tanggal 1 November hari ini beliau ada chat ke saya, membalas WA saya. Saya ini nggak pernah mau punya musuh, ya. Saya pengennya banyak teman, apalagi Bang Farhad, beliau orang yang saya hormati. Beliau pun juga sama respect sama saya juga. Nggak ada urusan, nggak ada kita ribut-ribut, berantem, nggak ada. Dan teman-teman juga harus ingat dalam hal case-case seperti ini juga, kayak Bang Jainuddin sama Bang Farhad sama Bang Erdil, ya selesai masalah ini mereka temenan. Kan hanya sebatas dalam kegiatan case per case, ya pengacara banyak kan, si A sama si B berantem gontok-gontokan karena lagi membela. Setelah case-nya selesai ya teman lagi. Gak ada yang perlu dibesar-besarkan, gak ada yang perlu jadi wah ini gini, ini akan ini. Saya sangat tidak setuju kalau sampai Bang Farhad atau Bang J jadi putus silaturahmi, dan itu tidak akan mungkin, menurut saya tidak akan mungkin, karena pertemanan mereka juga sangat baik. Bang J, Bang RD, Bang Farhad ini hubungan silaturahminya luar biasa. Prediksi saya ya, menurut saya ya kan baik-baik aja semuanya teman-teman. Jadi yuk, pertama sih saya himbau untuk masyarakat, netizen khususnya, stop bully Agus lah. Stop mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa menyakiti Agus. Agus ini dalam kondisi yang butuh support. Agus ini dalam kondisi yang butuh dukungan, didoain, disemangatin, dikasih. Yang bisa bantu silakan bantu gitu kan. Yang nggak bisa bantu ya cukup diam mendoakan. Pesan saya itu. Teh Novi juga sama. Novi ini orang yang baik juga, niatnya baik, visinya baik. Mungkin kalau ada salah jalan atau apa ya kita luruskan gitu loh. Janganlah kita ribut-ribut. Gak enak, saya itu udah ngalamin ngelaporin orang atau dilaporin pun saya udah pernah. Laporin katanya cuci uang, ya kan, dihentikan lidik. Sekarang orangnya saya lapor balik udah mau tersangka. Ayo, jadi dalam proses lapor-melapor ini pasti ada pihak yang dirugikan. Catat baik-baik. Jadi Anda melaporkan orang atau Anda dilaporkan orang, pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Karena ini perasaan orang, gue dilaporkan, gue pengennya beres, gak bersalah. Ternyata akhirnya bersalah, kan merasa dirugikan, merasa gak adil. Jadi ngapain? Gak ada faedahnya. Nah, kalau bisa, gak usah lah kayak gitu. Kalau memang bisa masih ada upaya perdamaian sih, saya gak menutup kemungkinan menurut saya, dan saya berharap bisa ada titik temu lah.